Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kurnia Ratnasari dengan NPM 1910 10 40 40, Siva Fauzi dengan NPM 1910 10 40 58, Mileni Yunisa Oktavia dengan NPM 1910 10 40 61, dan Sonia Diafradita dengan NPM 1910 10 40 94 akan mempresentasikan materi tentang peran didaksi dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian risiko. Risiko yang sering dihadapi perusahaan antara lain kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan atau fraud, penggelapan, dan sebagainya, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Manajemen perusahaan harus berusaha untuk menanggulanginya. Artinya, berupaya untuk mengurangi unsur ketidakpastian agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Risiko yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga atau tidak diinginkan, sehingga terdapat unsur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Apabila terjadi, akan mengakibatkan suatu kerugian. Risiko memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya sesuatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Bentuk-bentuk dari risiko bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua, berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan. Dan yang keempat, berupa kerugian karena perubahan keadaan eksternal perusahaan, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan nilai tukar, dan sebagainya. Pengertian manajemen risiko. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko yang disebut manajemen risiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapinya. Yang kedua,
berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat. Yang ketiga, berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi, atau mengelola risiko yang dihadapi. Pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin atau mengoordinasi, dan mengawasi termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko meliputi tugas-tugas seperti mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko, mengoordinasi pelaksanaan penanggulangan risiko, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut sifatnya. Risiko dapat dibedakan ke dalam 5 hal, yaitu 1. Risiko yang tidak disengaja atau risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. 2. Risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka atau hedging, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. 4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan atau dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya, disebut risiko statis seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Kemudian menurut dapat tidaknya risiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, risiko dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, di mana dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian menjadi tanggung jawab kepada pihak perusahaan asuransi.
Yang kedua yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan, di mana umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Kemudian yang ketiga ada risiko menurut sumber atau penyebab timbulnya. Risiko menurut sumber atau penyebab timbulnya ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu risiko intern, adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti kerusakan aset karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, mismanagement, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu risiko ekstern, adalah risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, yaitu mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Dan yang kelima, yaitu dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Materi yang akan kami bahas selanjutnya yaitu mengenai implementasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu manajemen risiko di BUMN. Risiko memang bisa timbul kapan saja dan di mana saja, serta sulit diprediksi dengan cepat dan tepat. Sebagian besar risiko di BUMN bersifat dinamis, oleh karena itu harus diantisipasi sejak awal dan perlu dikelola dengan baik. Cangkupan risiko umum dihadapi oleh BUMN yaitu ada risiko strategi, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko komersial, risiko teknis, dan risiko bisnis. Saat ini implementasi GCK di lingkungan BUMN telah berjalan cukup baik. Kementerian BUMN hendaknya memonitor implementasi prinsip GCK dan manajemen risiko di berbagai BUMN secara ketat. Kementerian BUMN dapat menyelenggarakan semacam rating atau peringkat terhadap implementasi GCK dan manajemen risiko di BUMN, dan apabila diperlukan dapat melibatkan pihak independen yang kompeten dalam pelaksanaan rating tersebut. Manfaat yang akan diperoleh BUMN apabila mengimplementasikan GCK dan manajemen risiko secara simultan dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian serta identifikasi gejala berbagai kecurangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan merugikan BUMN. Yang kedua, meningkatkan kepastian berusaha di masa depan karena mampu meminimalisasi risiko potensial yang berdampak terhadap BUMN. Ketiga, meningkatkan budaya dan etos kerja yang sadar dan concern terhadap risiko yang mungkin timbul. Yang keempat, meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, vendor atau supplier, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dan terakhir, kelangsungan usaha BUMN menuju sustainable company dapat lebih terjamin sehingga suasana kerja menjadi lebih kondusif.
Selanjutnya, manajemen risiko di perbankan. Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum pada bagian 1 umum butir C antara lain disebutkan bahwa pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindakan lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Penilaian faktor GCG dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau LBPR merupakan pengganti dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan Camel's Rating. Operasional kegiatan usaha bank termasuk pemrosesan transaksi dan pembukuan sangat tergantung pada keandalan teknologi informasi atau TI. Informasi yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak internal bank maupun pihak eksternal. Penerapan IT governance dilakukan melalui penyelarasan rencana strategis teknologi informasi dengan strategi bisnis bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup yang pertama risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang kedua, risiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan.
tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategis, yaitu risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dan terakhir, risiko investasi, yaitu risiko yang akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbagai profit dan loss sharing. Manajemen risiko di perusahaan publik diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014
mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Yang kedua ada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2013 mengenai penerapan manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu dalam pasal ayat 1 dan pasal 2. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG pada tahun 2011 telah menerbitkan konsep pedoman penerapan manajemen risiko berbasis governance. Tata kelola risiko tersebut meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, dan mekanisme komunikasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, baik internal maupun eksternal. Yang pertama, kebijakan manajemen risiko merupakan pernyataan komitmen secara tertulis oleh direksi dan dewan komisaris untuk menerapkan manajemen risiko dalam organisasi. Yang kedua ada akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Akuntabilitas tertinggi dalam penerapan manajemen risiko pada dasarnya berada pada direksi. Secara lebih khusus, ada pada direktur utama atau anggota direksi lainnya yang ditunjuk. Peranan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang sangat cepat. Pada saat terjadinya krisis finansial tahun 2009 sampai 2010 yang lalu, perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis tersebut. Akan tetapi sebaliknya, bagi perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko mengalami dampak yang cukup berat, bahkan masih berlanjut pasca krisis. Hasil penelitian Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD terkait krisis finansial tahun 2009 sampai tahun 2010 yang lalu dalam buku Risk Management and Corporate Governance yang diterbitkan tahun 2014.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.